Halo semuanya. Materi kali ini adalah sistem limpatik tubuh. Silahkan diperhatikan. Materinya ya. Jadi, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai sistem limpatik tubuh atau struktur limfatik. Sistem limpatik tubuh organ dari sistem limfatik terdiri dari tonsil, kelenjar timus, limpa, kelenjar getah bening, pembuluh limfatik sumsum tulang belakang pada manusia. Sumsum tulang belakang dan kelenjar timus adalah kunci utama dalam fungsi kekebalan tubuh. Semua limfosit berasal dari sel induk di sumsum tulang belakang. Kerusakan pada organ ini dapat menimbulkan efek yang sangat buruk pada sistem kekebalan tubuh. 1. Tonsil atau amandel. Tonsil atau dikenal dengan nama amandel adalah bagian dari organ sistem limfatik yang berukuran kecil dan terletak di belakang tenggorokan. Fungsi tonsil yang utama adalah sebagai salah satu pertahanan tubuh dalam memerangi infeksi. Tonsil menghasilkan sel darah putih dan antibodi, serta mampu menyaring virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Organ ini juga berfungsi mencegah masuknya benda asing yang mungkin terhirup ataupun tertelan sebelum masuk ke dalam paru-paru. 2. Kelenjar timus. Kelenjar timus adalah bagian penting dari sistem limfatik dalam tubuh. Salah satu fungsi kelenjar timus yang utama bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T yang berfungsi untuk melawan sel penyebab infeksi. 3. Limpa. Limpa adalah organ sistem limfatik paling besar yang terletak di sisi kiri bawah tulang rusuk dan di atas perut Anda. Limpa bekerja dengan menyaring dan menyimpan darah serta menghasilkan sel darah putih untuk melawan berbagai infeksi penyakit. 4. Kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah struktur jaringan kecil yang bentuknya menyerupai kacang. Ada ratusan kelenjar getah bening pada tubuh manusia. Kelenjar getah bening dapat ditemukan sendiri atau dalam kumpulan yang banyak terdapat pada leher, paha bagian dalam, ketiak, di sekitar usus, dan di antara paru-paru. Kelenjar ini memiliki sel-sel darah putih yang merupakan sel imun yang dapat membantu tubuh melawan infeksi. 5. Pembuluh limfatik atau pembuluh getah bening. Pembuluh limfatik adalah jaringan pembuluh mikro yang terletak di seluruh tubuh. Fungsi pembuluh limfatik adalah membawa cairan limfa atau cairan getah bening ke dalam darah. Pembuluh limfa pada dasarnya adalah saluran yang membawa cairan jelas atau keputih-putihan yang disebut getah bening. Cairan ini memasuki pembuluh dengan cara berdifusi ke dalam kapiler limfa kecil yang terjalin di antara kapiler sistem kardiovaskuler. B. Non-specific defenses. Daya tahan tubuh non-spesifik mencakup rintangan mekanis, rintangan kimiawi, sistem komplement, interferon, fagositosis, demam, dan radang. 1. Kerintangan mekanis. Kulit yang utuh tidak dapat ditembus oleh mikroorganisme karena epidermis terdiri dari berbagai lapis sel epitel yang sangat rapat, disertai dengan lapisan tanduk pada bagian atasnya. 2. Perintangan kimiawi. Suasana asam di kulit akan mengurangi pertumbuhan mikroorganisme. Asam lambung dapat membunuh berbagai mikroorganisme dan melumpuhkan berbagai toksin, flora, mikroorganisme yang normal pada kulit dan selaput. Lendir dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen. 3. Sistem komplement. Sistem komplement adalah suatu sistem protein plasma yang normal berada dalam keadaan nonaktif. Tetapi, apabila ada mikroorganisme yang masuk dalam tubuh, glikoprotein permukaan sel dari mikroorganisme tersebut akan mengaktifkan sistem komplement ini. 4. Interferon. Sejumlah protein yang diproduksi dan diekskresikan
Sejumlah sel misalnya makrofag, fibrosit, limfosit yang terkena infeksi berbagai virus dinamakan interferon. Begitu masuk ke dalam cairan interstitial, interferon akan terikat oleh reseptor membran plasma pada sel yang sehat. 5. Fagositosis. Sewaktu tubuh terkena infeksi, terbentuk kemotoksin yang berasal dari komplemen dari racun bakteri atau dari sel-sel yang mati. Kemotoksin ini akan terikat pada reseptor membran plasma dari fagosit, kemudian akan mempengaruhi kadar C tambah sitosol sehingga terjadi pergerakan ameboid dari fagosit menuju ke daerah infeksi dengan pergerakan ameboid, dan dengan mensekresi enzim tertentu fagosit dapat menerobos melintasi celah di antara sel-sel endotelium kapiler menuju ke daerah infeksi. Peristiwa ini disebut diapedesis. Fagosit dibedakan menjadi dua macam. A. Makrofag berasal dari monosit yang berhasil masuk ke dalam jaringan. Bila makrofag masih berjalan-jalan, disebut makrofag berkelana. Bila sudah menetap di dalam jaringan, disebut istiosit atau makrofag menetap. Contohnya adalah mikroglia di dalam otak dan makrofag pada dinding sinusoid hati. B. Mikrofag merupakan suatu granulosit yang masuk ke dalam jaringan melalui proses diapedesis di antara granulosit. Yang berkemampuan paling besar memfagositosis adalah neutrofil, kemudian eosinofil. 6. Demam. Suatu keadaan di mana keadaan suhu tubuh melebihi normal disebut demam. Demam merupakan salah satu manifestasi sistemik tubuh terhadap radang bakteri virus yang menyerang tubuh. Sel kanker. Sel yang mati menghasilkan zat yang disebut pirogen eksogen. Pirogen eksogen ini merangsang makrofag dan monosit untuk menghasilkan protein yang disebut hipogen endogeni. Pirogen endogen merangsang sel-sel hipotalamus menghasilkan prostaglandin E. Prostaglandin E inilah yang akan menyetel termosfat di hipotalamus pada suhu yang lebih tinggi. 7. Radang infeksi. Radang infeksi adalah masuk dan berkembangnya mikroorganisme dalam tubuh karena racun yang dikeluarkan oleh mikroorganisme. Infeksi dapat menimbulkan kerusakan pada sel-sel tubuh. Respon atau reaksi tubuh terhadap kerusakan sel-sel tubuh yang disebabkan baik oleh bakteri, zat kimia, atau gangguan fisik misalnya benturan, sinar, panas, dinamakan radang. C. Antibody mediated immunity. B-limfosit yang telah berada dalam jaringan limfatik memiliki antibodi IgM dan NID pada permukaan luar membran selnya. Perbandingan sel B dan sel T di dalam darah adalah 30:70. Dilihat dari bentuknya, sel B tidak dapat dibedakan dengan sel T. Sel B dapat dibedakan dari sel T hanya dengan teknik-teknik serologis tertentu yang berdasarkan permukaan sel B mengandung imunoglobin dan reseptor-reseptor tertentu. Pada kelenjar limfe, sel B menempati daerah korteks. Setelah mengadakan kontak dengan makrofag, pembawa satu jenis antigen, sekelompok B-limfosit dengan antibodi tertentu akan membelah dan berdiferensiasi menjadi dua subpopulasi, yaitu sel plasma dan sel B memori. Dendritic cell mediated immunity. Setelah kontak pertama dengan suatu antigen melalui makrofag, sekelompok limfosit tertentu dalam jaringan limfatik akan memperbesar diameternya, berkembang biak, dan berdiferensiasi menjadi beberapa subpopulasi. Subpopulasi tersebut adalah sel T pembunuh killer, sel T pembantu T4, sel T supresor T8, sel T memori, sel T amplifier, dan sel T hipersensitif. 1. Sel T pembunuh killer. Sel T pembunuh yang telah terbentuk meninggalkan jaringan limfatik menuju tempat antigen terdapat dan menghancurkan antigen-antigen tersebut secara langsung melalui cara sebagai berikut. A. Mengikat dirinya dengan antigen membran pada
Mikroorganisme kemudian mensekresi suatu zat, limfotoksin, untuk menghancurkan antigen, membran mikroorganisme tersebut sehingga mematikan mikroorganisme. B. Menghasilkan suatu protein limfokin yang berfungsi 1. Memperkuat daya fagositosis makrofag. 2. Menarik makrofag ke daerah infeksi. 3. Menarik granulosit bersifat seperti kemotaksin. 4. Mengikut sertakan limfosit lain yang belum aktif menjadi aktif seperti sel T pembunuh. 2. Sel T pembantu helper T4. Fungsinya adalah sebagai berikut. A. Menghasilkan interleukin-2 yang menyebabkan sel T pembunuh lebih cepat berkembang biak. Beda T4 dan zat kimia yang diproduksinya sangat diperlukan oleh limfosit sel plasma untuk memproduksi antibodi. 3. Sel T supresor T8. Fungsinya adalah sebagai berikut. A. Mengurangi produksi antibodi oleh sel plasma dengan cara menghambat aktivitas T4 atau sel plasma. B. Mengurangi keaktifan dari sel T pembunuh dalam keadaan normal. Fungsi T8 di atas biasanya terlaksana setelah infeksi mereda. 4. B. Sel T memori. Sel T memori diproduksi untuk mengingat antigen yang masuk ke dalam tubuh bila kelak suatu saat antigen yang sama menyerang tubuh kembali, maka dengan adanya sel T memori akan terjadi respon sekunder yang lebih cepat dan lebih kuat. 5. Sel T amplifier memperkuat kerja T4 dan T8 ataupun sel plasma. 6. Sel T hipersensitif menghasilkan limfokin yang berhubungan dengan reaksi-reaksi alergi, reaksi penolakan transfusi, reaksi hemolitik, ditandai dengan penghancuran sel darah merah atau eritrosit dengan adanya habiuria dan ikterus. A. Golongan darah yang tidak cocok. 1. Reaksi hemolitik akut acute reaction pada umumnya terjadi segera pada waktu transfusi sedang berlangsung dan 50 cm3 darah dari golongan yang tidak cocok sudah dapat menimbulkan reaksi gejala A. Rasa panas sepanjang vena lengan, menjalar ke ketiak, B. Nyeri pinggang yang khas, C. Nyeri tertekan pada dada, D. Sakit kepala, temperatur agak naik. 2. Reaksi hemolitik terlambat delayed reaction pada umumnya terjadi pada penderita yang sering mendapat transfusi multitransfusi atau pernah melahirkan. Reaksi terjadi beberapa jam atau beberapa hari setelah transfusi. Gejala seperti sakit kepala dan sakit pinggang. B. Bukan karena ketidakcocokan golongan darah. Reaksi hemolitik dapat disebabkan faktor-faktor lain. 1. Transfusi diberikan bersama-sama dengan larutan hepatanis, misalnya dextrose 5% hingga eri, yang masuk langsung hemolisis. 2. Pemberian darah yang sudah hemolisis karena pemanasan mendadak dimasukkan dalam air panas melebihi temperatur tubuh. B. Frozen blood karena salah penyimpanan. -4 derajat Celcius eritrosit bengkak dan hancur. C. Kontaminasi bakteri yang mencernakan eritrosit sebagai makanannya. 3. Transfusi dengan tetesan cepat, kadang-kadang dipompa hingga eritrosit hancur dalam jarum giving sek yang kecil. 4. Khusus penderita PNH, paroxysmal nocturnal hematuria. Pemberian whole blood memperburuk keadaan karena plasma donor mengandung aktiva komponen yang menyebabkan hemolisis. 5. Kesalahan petugas rumah sakit BDRS karena salah memberikan cap golongan darah, label pada labu darah tertukar, salah mengambil labu darah karena nama hampir sama. Pada keadaan ini, tidak ada free HB, tidak ada metamlalbumin, hanya bilirubinamia.